Halo semua, namaku Ruth Natasha Susanto dan aku adalah pelajar dari UW Foster yang kebetulan secara fisikal aku ada di Indonesia, aku ada di Jakarta dan aku mengambil kelas online melalui Zoom. Semua kelas Zoom, semua group assignment Zoom. Dan aku tahu dengan COVID-19 ini mempengaruhi semua aspek kehidupan dari semua orang. Tapi apa kabar pelajar internasional? Dan aku ingin memberikan ini secara kronologis berdasarkan pengalamanku yang awalnya di Seattle, Washington di awal Maret. Jadi Washington itu merupakan state pertama yang ada kasus positif corona. Itu kebetulan daerahnya di dekat-dekat tempat tinggalku ya, jadi lumayan seram. Tapi jadi kita mulai memberlakukan take out order seperti New York juga. Itu mulai dari awal Maret. Jadi kita udah nggak boleh makan di restorannya lagi. Dan mulai awal Maret itu juga banyak sekolahan-sekolahan yang udah memindahkan pelajarannya online. Bahkan jadi itu kan kita sistemnya quarter itu sampai akhir Maret. Jadi itu masa-masa ujian akhir dan biasanya Foster itu ujian akhirnya di sekolah, tapi jadi kita pindah ke online. Di sekitar pertengahan Maret kita dikabarkan bahwa spring quarter itu sampai bulan Juni akan dilaksanakan online juga. Nah, kebetulan pada masa itu juga ada Menteri Luar Negeri Indonesia ya, yang mamaku waktu itu juga ngasih tahu kalau mereka mengabarkan kalau orang Indonesia yang mau pulang cepet-cepet pulang sebelum tanggal 20 Maret sebisanya, sebelum ada pembatasan apa-apa. Dan tanggal 23 Maret jadi aku langsung terbang, aku packing semua barang cepet-cepet tuh 2 hari dan masukin ke public storage dan langsung terbang pulang. Aku sendiri pulang sebenarnya lumayan takut ya, terutama kan di penerbangan takut kena. Dan waktu itu juga walaupun penerbangan aku rasa aku naik ANA dan aku sangatlah bersyukur karena di sebelahku nggak pernah ada orang. Emang kayaknya flight sendiri kan lumayan kosong dan mereka berusaha untuk tidak menyatukan orang-orang. Tapi waktu itu sempat ada orang yang kayak disuspek kalau dia kena corona. Aku udah mulai lihat orang flight attendants-nya bawa-bawa biohazard kit. Habis itu aku kan langsung liatin gitu ya, kayak waduh ini ada apa. Terus tiba-tiba ada orang yang dipindahin dan dia nggak pakai masker dan dia mulai agak batuk-batuk gitu, jadi kayaknya dia agak disuspek. Dan kebetulan di bilik sebelumnya itu lumayan penuh, jadi aku rasa makanya itu untuk keamanan dia dipindahin ke situ. Dia mulai dicekin tuh panasnya selama penerbangannya kan kayak 11 jam gitu. Dan pramugarinya datang terus ada dokumen gitu segala. Ya aku lumayan takut juga ya kena, terutama aku ada oma opa yang udah umurnya 80-an di rumah. Semua orang juga kebanyakan ya pakai masker. Jadi aku sendiri juga ngerasa aman banget, itu kayak policy yang sekarang udah di-apply. Dan mereka bahkan nggak pakai cuman masker kain, mereka pakainya udah surgical mask, atau aku juga banyak tuh lihat yang N95. Jadi wah udah aman banget gitu yang rasanya di penerbangan, terutama penerbangan dari Jepang ke Indonesia. Aku udah karantina di rumah selama 2 minggu. Aku untungnya nggak menunjukkan gejala. Ini aku udah sekitar sebulan di Indonesia. Jadi ya bersyukurlah aku bukan carrier walaupun aku melalui penerbangan internasional. Aku termasuk orang-orang beruntung yang bisa pulang. Indonesia sendiri nggak terlalu melakukan pembatasan, jadi memang orang kita banyak yang bisa pulang. Tapi ada banyak juga rekomendasi sekolah yang bilang kita jangan pulang, terutama mereka takut kalau sampai Amerikanya sendiri menutup diri. Apalagi kasus di Amerika juga kan naik terus ya, sekarang kan dia yang nomor 1 untuk kasus corona. Buat orang negara-negara lain, karena aku kebetulan kenal beberapa orang Vietnam, mereka banyak yang kurang beruntung karena pas aku juga mau pulang dan aku udah rencanain pulang, temanku juga ada yang dikontak orang tuanya minta dia tolong pulang. Tapi ternyata orang tuanya learn kalau ada konsentrasi camp untuk orang-orang yang baru pulang dari luar untuk masuk ke camp selama 2 minggu ya, government camp. Dan mereka malah khawatir jadinya kalau sampai mereka nggak kena coronanya di penerbangan pulang, tapi kenanya pas di 2 minggu itu bareng-bareng banyak orang kan ya. Sebenarnya lumayan serem juga sih ya. Jadinya dia memutuskan gak pulang. Tapi temen yang satu lagi itu penerbangannya sekitar 3 hari setelah aku, dia udah check in. Dia kebetulan ke Vietnam juga, ke Ho Chi Minh. Pas dia check in di bandara,
udah bawa tuh semua barang, ternyata penerbangannya di cancel. Jadi udah nggak bisa pulang. Vietnam udah ditutup untuk penerbangan internasional. Padahal 3 hari yang sebelumnya, kebetulan dari penerbanganku sampai ke Jepang ya, aku transit di Jepang, itu aku masih lihat penerbangan ke Ho Chi Minh, walaupun orangnya kayak dikumpulin di grup, bukan dapat boarding pass. Sekarang aku sendiri berharap ya ini semua cepat selesai sebisanya. Bagi teman-temanku yang juga belajar di Amerika dan pulang atau juga ada di sana, ya aku harap kita akan baik-baik saja. Dan untuk yang ingin ke Amerika, aku rasa juga fall mungkin ya, kalaupun kita belum bisa balik ke kehidupan yang sebelumnya, belajar di sekolah dan sebagainya, aku rasa belajar online ini walaupun mungkin bukan cara optimum, terutama untuk sekarang karena kita belum biasa cara begini, tapi ini merupakan cara yang mungkin. Dan aku juga merasa aku belajar di quarter ini, dan aku mengambil beberapa kelas, 2 kelas level 400-an kerja kelompok, dan aku rasa ini memungkinkan. Different time zone juga memungkinkan, walaupun itu sebuah challenge juga, tapi ya kita bisa. Itulah COVID-19, apa kabar pelajar internasional dariku, dan sampai jumpa. I hope you're staying at home and staying safe, and always wear your mask whenever you go out, karena itu lagi public policy terutama, dan emang itu bagus untuk kita dan semua orang di luar. Dan goodbye and thank you for listening.